Ya, TV tabung CRT ya, merek Toshiba atau TV Cina ini. Kerusakan TV ini hanya lampu indikator standby yang menyala ya, walaupun redup tadi terlihat menyala. Ya, dan TV sepertinya tidak bisa start karena layarnya tidak terbuka ya. Oke, langsung kita bongkar saja. Kita lacak kerusakannya. Langsung kita lakukan pengukuran tegangan ya. Avometer kita posisikan ke sini dulu ya, 250 volt dulu DC, karena kita akan mengukur tegangan tingginya dulu ya. Ya, berarti saklar ini sudah kita on kan ya. Tegangan masukan 300 voltnya sudah ada ya. Kemudian kita lihat tegangan keluaran B plus 115, ternyata ada juga ya. Tegangan B plus 115 ini ditandai dengan elko yang cukup besar di sini ya, dan tegangan ini menuju ke kaki flyback ya. Ya, tegangan B plus 115 sudah ada. Kemudian kita lihat apakah sudah sampai ke transistor horizontal di bagian kolektornya. Ternyata bagian horizontal ini sudah bekerja ya, karena ditandai dengan tegangan di kolektor transistor horizontal ini yang lebih besar dari B plus 115. Karena jika bagian horizontal ini belum bekerja, maka tegangan ini sama dengan B plus 115 ya. Tapi nyatanya ini sudah tinggi ya, dan begitu kita sentuh-sentuhkan dengan probe, ini ada suara, yang berarti flyback ini juga sudah nyembur sebenarnya. Tapi mengapa tabungnya masih gelap? Untuk itu kita coba naikkan tegangan screen di body flyback ini ya. Ya, kita naikkan dan kita lihat layarnya nanti seperti apa. Ya, ternyata TV ini sudah bekerja bagian horizontalnya ya, atau flyback sudah nyembur. Tapi tadi tidak ketahuan karena gambarnya masih gelap ya. Untuk mengetahuinya kita naikkan tadi setelan screen di sini, barulah terlihat bahwa layar ini sebenarnya ada, tapi hanya garis mendatar ya. Atau gambar tidak bisa membuka ke arah vertikal. Kita langsung lihat saja di bagian vertikal ya, atau kita lihat langsung ke IC vertikalnya. IC vertikal terletak di sini ya, di pendingin ini. Letaknya berjejer dengan transistor horizontal ini ya, di sini.
Ini IC vertikal ya, IC vertikal. Ini kaki IC vertikal ya. Kita ukur tegangannya, apakah tegangannya sudah ada. Kita gunakan skala kali 50 DC ya. Kemudian kita ukur di kaki nomor ini ya, nomor 2. Ternyata tegangan sudah ada. Kemudian ini pun sudah ada ya. Setelah diode pump up, ini pun sudah ada ya. Sepertinya IC vertikal ini masih atau sudah bekerja. Kita ukur di kumparan defleksi ini bagian vertikalnya ya, 20. Sepertinya sudah bekerja, tapi mengapa gambarnya hanya bergaris? Oke, sebelumnya kita ukur dulu tegangan-tegangan yang lain. Kita ukur tegangan IC memori ya, atau EPROM. Oke, skala 10 ya. Tegangan untuk IC EPROM sudah ada 5 volt. Kemudian karena saya tidak hafal ini pin dari IC ini, kita harus melihat skema. Tapi sebelum itu kita coba ukur tegangan B+ di tuner ya. Ini B+ tuner. Ya, nampaknya tegangan untuk B+ tuner ini hilang ya. Mungkin ini juga yang jadi sebab gambarnya hanya garis ya, karena tegangan untuk B+ tuner ini pun biasanya satu jalur dengan tegangan untuk keperluan IC chroma ya, bagian osilator vertikal biasanya. Karena satu jalur, maka otomatis jika ini hilang, di tuner ini hilang tegangan, maka tegangan untuk IC chroma pun hilang. Jadi kita bisa lacak dari tegangan ini ya. Kita lacak, ini menuju ke sini, ini masih hilang melalui L juga masih hilang. Kita terus lacak kemana arahnya tegangan ini. Masih hilang. Ya, jalurnya tadi menuju ke transistor ini ya. Ini pasti transistor karena kakinya ada 3 dan di sini emitor. Ya, memang tegangannya hilang. Kemudian kita lihat tegangan di kaki kolektornya. Di kaki kolektor ada ya. Kemudian di basisnya juga hilang. Basis ini menuju ke ya. Sepertinya kita sudah menemukan jawabannya ya. Di basis ini hilang
atau kecil sekali tegangannya. Ya, padahal di jalur ini ada 5 lebih, dan ini tadi jika kita tekan tegangan langsung ada ya. Ya, rupanya di basis ini leleh solderan. Ya, terlihat ketika transistor kita goyang-goyang, ini ikut tergoyang solderan ini, dan terlihat layar pun langsung keluar. Oke, jadi hilangnya tegangan di bagian tuner yang juga terhubung ke salah satu kaki IC chroma ini ya. Ini hilangnya karena di emitor ini memang tidak ada, sedangkan kolektornya ini normal, dan basisnya ini terkadang hilang, dan ketika kita sentuh-sentuh gini tegangan langsung ada, dan rupanya memang karena solderan yang leleh ya, ketika digoyang-goyang dia langsung terhubung lagi. Oke, langsung kita solder saja kaki basis ini, dan jika perlu kita kuatkan seperti ini ya, jalurnya kita kerik dan kemudian langsung kita solder ke jalur ini. Ya, seperti ini. Kita solder saja semuanya ya, ketiga kakinya dari transistor ini. Ya, sekarang kita tes lagi. Kita colok. Kemudian kita ukur lagi tegangan di basis. Oh maaf, multitesternya nggak kelihatan. Kita ukur lagi tegangan di emitor ini ya, 5 volt ya, karena di basisnya ini pun 5 volt 5,5 ya. Ya, sedangkan kolektor ini 12. Oh, menurun ya. Oke, kolektor ini menurun, yang tadinya 12 karena sekarang ada beban dia jadi 8 volt. Ini normal ya, karena kolektor ini juga melalui sebuah resistor ya. Ini 5 volt, dan kita ukur tegangan di tuner pun 5 volt ya, karena memang satu jalur ya ini. Dan yang jelas tegangan ini terhubung dengan salah satu kaki dari IC utama ini ya. Kita lihat transistor ini ya, seperti apa wujudnya. Ya, ini ya wujud dari transistor tadi. Di sini ada 3 buah transistor, dan yang di belakang ini tadi yang leleh solderannya di bagian basisnya. Ya,
menyala ya. Kemudian karena tadi setelan screen kita naikkan ya pada waktu pencarian kerusakan, jadi ini agak over, ada benang-benang seperti ini. Kita turunkan lagi ya setelan di flyback ini. Kemudian fokusnya kita setel juga. Ya, kita coba kasih sinyal. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi